warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan Ketua Kelas Mikael untuk memimpin doa teman-temannya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Anak-anak, coba luruskan bangku dan meja kalian. Kemudian apabila ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Karena kelas yang bersih dan rapi akan membuat kita nyaman dalam belajar. Pak, saya izin membuang sampah ya. Ya, silakan. Saya juga, Pak. Silakan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi kita bisa melanjutkan pelajaran kita tanpa ada yang tertinggal. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, alangkah baiknya kita menyanyikan satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Silakan Tasya untuk dipimpin teman-temannya. Majulah, majulah menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Hari ini kita mempelajari tentang hubungan sosial dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pembentukan identitas individu, kelompok, dan proses terjadinya hubungan sosial. Mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial di masyarakat. Mengidentifikasi nilai dan norma sosial sebagai pedoman hubungan sosial. Menjelaskan peran institusi sosial dalam menciptakan keteraturan sosial. Kemudian, menyajikan contoh tentang realitas individu dan kelompok dalam hubungan sosial. Melakukan pengamatan dan diskusi tentang bentuk-bentuk hubungan sosial di masyarakat, menentukan cara yang dilakukan individu atau kelompok agar dapat memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Kemudian yang terakhir, menunjukkan peran salah satu institusi sosial di masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial. Anak-anak, itulah materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Agar lebih efektif lagi, Bapak ingin membagi kelompok kalian dengan cara teknisnya menggunakan moto SMA Negeri 2 Cibinong, yaitu maju bersama, hebat semua. Nanti Januar memulai dengan menyebutkan maju, kemudian diteruskan dengan maju bersama, Zahra hebat, Raffi semua. Jadi maju bersama, hebat semua. Dan diteruskan oleh teman-teman yang lain sampai dengan selesai. Bisa dipahami semuanya? Baik, silakan dimulai Januar.
Maju. Bersama. Hebat. Semua. Maju. Bersama. Hebat. Semua. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Siapa yang bisa menjelaskan tentang hubungan sosial beserta contohnya? Saya, Pak. Silakan Zahra. Hubungan sosial adalah hubungan antara masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, Pak. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Silakan Januar. Menurut saya, hubungan sosial itu adalah proses saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih. Januar bisa memberikan contohnya? Tadi, waktu saya berangkat sekolah, saya melihat beberapa orang mengumpulkan donasi untuk tragedi kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Nah, menurut saya itu adalah contoh hubungan sosial. Jawaban yang bagus. Terima kasih atas jawaban kalian. Nah, sekarang apakah jawaban kalian sesuai atau tidak? Bapak akan memutarkan sebuah ilustrasi hubungan sosial. Mohon disimak dengan baik. Nanti kalian harus bisa merumuskan permasalahan yang ada dalam video tersebut. Baiklah anak-anakku, silakan disimak video berikut. Pak Haji, Ya. jangan lupa ya nanti malam ngisi pengajian di masjid. Oh ya, insya Allah. Tunggu Pak Haji. Mari, mari. Pak, Ya. saya sakit tipes ya. Oh iya. Datangnya. Sulit sekali cari kerja. Mau usaha, nggak ada modal. Mau usaha gimana lagi? Pak, ada telepon. Oh ya. Anak-anak, kalian sudah menyaksikan videonya. Bagaimana? Ada yang berkomentar? Ya, Pak. Ya, silakan Tia. Menurut saya, video tadi memberikan gambaran tentang proses sosialisasi yang dilakukan oleh seorang individu di tengah masyarakat, dan juga proses belajar mengenai nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Nah, proses sosialisasi ini juga dapat diperoleh oleh individu dari keluarganya, kemudian selanjutnya bisa diperoleh melalui lingkungan sekitar, masyarakat, sekolah, ataupun lingkungan pekerjaannya sendiri. Nah, selain itu juga dengan proses sosialisasi ini, kita dapat mengetahui dan lebih mengenal identitas diri kita sendiri terkait peran dan fungsinya dalam kehidupan sosial, Pak. Saya ingin menambahkan, Pak. Melalui video tersebut, saya jadi mengetahui bahwa setiap individu memerlukan individu lain untuk saling tolong-menolong, untuk saling memenuhi kebutuhan, dan lain sebagainya. Sehingga dari individu dalam masyarakat yang saling membutuhkan tersebut terjadi hubungan sosial. Jawaban yang bagus-bagus. Sekarang, agar pembelajaran kita lebih sistematis, kita tentukan dulu rumusan masalahnya. Setelah itu, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya, kemudian kalian tulis rumusan masalahnya di lembar kerja. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Silakan kalian berdiskusi. Pak, kami sudah selesai merumuskan masalah. Ya, silakan kelompok logika. Kelompok kami merumuskan masalah tentang apa itu masyarakat, sehingga setelah kita mengetahui realita masyarakat, kita dapat dengan mudah
menurut kami penting untuk kita membahas tentang proses pembentukan hubungan sosial, Pak. Karena dengan mengetahui proses pembentukannya, kita akan dapat melakukan hubungan sosial dengan benar. Ya, benar sekali, Rojika dan Haikal. Dengan mengetahui proses identifikasi individu, kelompok, masyarakat, dan proses hubungan sosial akan memudahkan kita dalam menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Dari kelompok Dava bagaimana? Menurut kami yang perlu dibahas adalah bagaimana caranya agar hubungan sosial yang kita lakukan itu memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Karena permasalahan sosial diakibatkan oleh hubungan sosial tersebut, Pak. Selanjutnya, Pak, yang ingin kami sampaikan di sini itu ada kaitannya dengan pertanyaan dari Dava. Apabila proses sosial tadi dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, disinilah diperlukan adanya batasan-batasan atau aturan yang mengaturnya, sehingga kami merumuskan masalah, yaitu bagaimana peran institusi atau negara dalam menciptakan keteraturan hubungan sosial dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, siapa di antara kalian yang mampu menyimpulkan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh keempat kelompok tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi rumusan masalah yang pertama, apa itu identitas individu, masyarakat, dan bagaimana proses pembentukannya. Yang kedua, bagaimana proses pembentukan hubungan sosial. Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif dari hubungan sosial terhadap masyarakat. Dan apa peran institusi atau negara dalam hubungan sosial bagi masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian bertukar lembar kerja. Sekarang marilah kita diskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lembar kerja kalian. Setiap kelompok boleh memberikan sebuah pernyataan dan ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lain. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kami mendapatkan pertanyaan, bagaimana caranya agar hubungan sosial yang kita jalani dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Dan menurut kami, hubungan sosial yang terjadi di masyarakat akan memberikan dampak positif jika kita mampu memilih dan menentukan dengan tepat individu atau kelompok mana yang sejalan dengan yang kita inginkan, sehingga yang terjalin adalah hubungan kerjasama saling menguntungkan. Iya Pak, misalnya kerjasama dalam bentuk koalisi, di mana masing-masing memiliki satu tujuan, satu tekad, satu pilihan yang akan diraih bersama. Walaupun berbeda golongan atau kelompok, tapi pada akhirnya bisa sejalan dan memberikan kemanfaatan bersama. Kami memiliki pendapat lain, Pak. Kita sebagai individu atau kelompok itu tidak bisa lepas dari individu atau kelompok yang lain. Sebab kondisi inilah, hubungan sosial itu tidak hanya terjadi dalam bentuk asosiatif atau kerjasama, melainkan juga dapat terjadi dalam bentuk disasosiatif yang dapat melahirkan persaingan, kontravensi, atau bahkan pertentangan antara individu atau kelompok. Sehingga kita tidak bisa membatasi diri kita hanya dengan individu atau kelompok yang sejalan dengan keinginan dan kebutuhan kita. Pak. Ya, Tasya, bagaimana pendapatnya? Menurut kami, apa yang disampaikan Maulisa tadi benar. Apalagi di negara kita ini, masyarakatnya memiliki berbagai macam suku, agama, adat istiadat, dan lainnya yang semuanya berpengaruh pada proses pembentukan identitas dan pada akhirnya berpengaruh pula pada pola hubungan sosial yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam hubungan sosial, menurut kami perlu ada kesadaran pada masing-masing individu atau kelompok untuk saling menjaga dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga dampak negatif dari hubungan sosial dapat diminimalisir. Seperti itu Pak pendapat kami. Saya punya jawabannya Pak. Oh, coba dijelaskan bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah agama. Etika, batasan-batasan, dan aturan-aturan yang ada di dalam agama lah yang dapat menciptakan keteraturan dalam hubungan sosial. Loh, agama di Indonesia itu kan bermacam-macam, bukannya malah akan menimbulkan perpecahan. Tenang anak-anakku, semua baru perkiraan saja, baru hipotesis. Masih perlu pengkajian dan pengujian lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Baiklah anak-anak, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mencari data yang terkait dengan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia untuk menguatkan hipotesis yang kita bahas di pertemuan kemarin. Bagaimana kalau kita mencari pengaruh agama dalam hubungan sosial?
Nah, iya setuju, Ing. Kemarin kan Haya mengatakan bahwa norma agama itu dapat menciptakan keteraturan sosial. Nah, kita perlu menguatkan itu dengan data. Iya, biar sesuai data dan tidak salah fakta juga. Kita harus mencari lebih detail. Baiklah anak-anak, Bapak pikir cukup untuk penggalian data kali ini. Bapak harap data yang sudah kalian dapatkan bisa menjawab perumusan masalah kalian yang sudah kita tentukan di pertemuan sebelumnya. Yang kemudian kita akan diskusi saling menghargai, toleransi, dan penuh dengan kehikmatan. Ketika kelompok lain ingin memberikan sebuah argumen, silakan mengacungkan tangan kalian. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sekarang kelompok siapa yang ingin maju duluan? Baik, kalau tidak ada, Bapak ingin memberikan sebuah permainan kepada kalian, yaitu permainan cing-ceripit. Jadi kalian nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju. Yang laki-laki silakan menggunakan permainan cing-ceripit. Yang pertama kali kena jepit, dia yang pertama kali untuk presentasi. Ceripit tulang bajing, kejepit kacapit, ku bulu pare seseket dak. Aduh, cing ciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare seseket dak. Yang tadi terpilih duluan, silakan untuk memulai presentasinya. Kelompok kami mendapatkan rumusan masalah tentang apa itu identitas individu, masyarakat, dan bagaimana proses pembentukannya. Setelah kami membaca literatur di beberapa buku dan menyimpulkan beberapa data yang kami temui, kami menyimpulkan bahwa identitas merupakan cara berpikir tentang diri sendiri sebagai individu. Identitas merupakan wujud dari kepribadian yang dimiliki individu yang terbentuk oleh faktor sosialisasi. Kemudian, dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, faktor kelompok sekitar, faktor geografis, faktor kebudayaan, dan juga pengalaman. Tiap-tiap individu tidak bisa lepas dari individu yang lain. Maka kondisi inilah yang menggerakkan individu tersebut untuk saling mengenali dan mengelompokkan identitas individu yang lain, kemudian mengelompokkan diri atas dasar kesamaan pikiran, kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan, ciri fisik, dan lain sebagainya. Kelompok ini terdiri dari kumpulan orang yang memiliki kesadaran akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Mereka disatukan dalam ikatan yang mereka sepakati bersama, yang disebut sebagai identitas kolektif dan sebagai penanda suatu kelompok tersebut. Presentasi kami merupakan tentang proses pembentukan hubungan sosial. Sebagaimana yang pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain yang didasarkan keinginan untuk saling menolong. Proses hubungan sosial ini terjadi karena dua faktor, yaitu internal yang karena individu itu sendiri dan eksternal dari luar. Faktor internal meliputi keinginan untuk melanjutkan keturunan, untuk memenuhi kebutuhan, untuk bertahan hidup, dan untuk komunikasi. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keinginan-keinginan seperti ini, maka sudah pasti bahwa manusia akan melakukan yang namanya hubungan sosial. Lalu dalam faktor eksternal meliputi simpati, identifikasi, motivasi, sugesti, empati. Nah, proses hubungan sosial ini, baik meliputi internal maupun eksternal, pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat terpenuhi apabila proses sosial dapat berjalan dengan lancar. Nah, proses sosial dapat berjalan dengan lancar apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Pengamatan yang kami lakukan dan juga hasil pengamatan kami di masyarakat, yang namanya hubungan sosial itu merupakan keniscayaan bagi masyarakat bagi individu yang hidup di antara masyarakat. Seperti itulah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kelompok kami berusaha menguatkan hipotesis tentang dampak-dampak hubungan sosial, bahwa hubungan sosial tidak mesti menciptakan hubungan yang positif atau disebut asosiatif berupa kerjasama, tetapi bisa juga berdampak negatif atau disasosiatif seperti persaingan atau pertentangan. Maka dari itu, hubungan sosial ini diperlukan batasan-batasan yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Batasan-batasan tersebut berupa nilai-nilai, misalnya kerjasama, rasa kekeluargaan, ketertiban, kebersihan, dan lain-lain. Nilai ini penting bagi masyarakat, sehingga nilai ini bisa diaktualisasikan kepada norma-norma sosial yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya.
Tadi disampaikan bahwa proses hubungan sosial bisa dalam bentuk asosiatif dan disosiatif. Menurut saya tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lain, karena yang menjadi masalah di sini adalah apa yang mendasari individu dan kelompok sosial tersebut melakukan proses hubungan sosial. Maksudnya apa ya? Kok saya jadi bingung? Bukankah asosiatif itu baik dan disasosiatif itu dampak buruk? Proses asosiatif misalnya dalam bentuk koalisi. Koalisi di mana pihak yang memiliki tujuan yang sama saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apakah proses asosiatif ini selalu melahirkan keteraturan dalam bermasyarakat? Jawabannya belum tentu. Hal itu tergantung dari apa yang mendasari koalisi tadi dilakukan. Apabila koalisi tadi dilakukan dengan niatan yang baik, dengan niatan yang salah, misalnya untuk menguasai atau memonopoli hak masyarakat lainnya, itu kan akan berdampak tidak baik. Nah, begitupun sebaliknya, misalnya proses disasosiatif dalam bentuk persaingan atau kompetisi. Persaingan adalah proses hubungan sosial yang terjadi karena individu atau kelompok yang saling bersaing tanpa mempergunakan ancaman dan kekerasan. Apabila proses persaingan ini dilakukan dengan niatan yang benar, misalnya untuk kemajuan bersama, maka akan membawa kebaikan dalam bermasyarakat, ya kan? Dalam hal ini dibutuhkan juga penilaian sosial informal yang biasa dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat itu sendiri. Tokoh-tokoh inilah yang berusaha untuk mempertebal keyakinan para masyarakatnya akan norma-norma yang ada. Misalnya tokoh agama, mereka akan menasehati, mengawasi, dan memastikan umatnya untuk senantiasa taat kepada ajaran agamanya dan mengutamakan kedamaian bersama. Menurut saya yang tak kalah penting lagi adalah adanya peran negara dan masyarakat dalam mengendalikan hubungan sosial. Misalnya pengadilan dan kepolisian. Lembaga inilah yang bisa memastikan masyarakat mengikuti norma yang berlaku di tengah masyarakat. Pada intinya, dalam materi hubungan sosial yang baik di masyarakat, kita akan menghindari yang namanya konflik dan perselisihan. Bapak senang sekali pada hari ini kita berjalan dengan baik dalam pembelajaran, dalam diskusi. Kalian saling menghargai, saling menghormati dalam diskusi pembelajaran kita. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah menentukan hipotesis dalam permasalahan sosial, pada hari ini kita akan merumuskan kesimpulan. Bapak ingin kalian maju ke depan, tidak usah Bapak tunjuk. Siapa yang mau ke depan? Alhamdulillah banyak yang siap. Bapak jadi bingung nih, siapa yang duluan? Karena tadi angkat tangannya berbarengan, Bapak memilih perwakilan satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki-laki Rafli, yang perempuan Faizah. Silakan dimulai. Kesimpulannya adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi dasar berupa kemampuan berpikir dan segala macam kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan inilah yang menjadikan manusia membutuhkan individu yang lainnya. Selain itu, manusia juga diciptakan dengan penuh keanekaragaman seperti bermacam-macam agama, ras, warna kulit, dan budaya. Keanekaragaman ini yang harusnya menjadikan harmoninya suatu kehidupan. Ketika kita mampu menempatkan diri dalam hubungan sosial dengan benar, maka saat itulah proses membangun masyarakat menjadi lebih baik. Untuk bisa mengambil peran itu, kita harus mengetahui sebenarnya siapa jati diri kita, mengetahui norma-norma yang ada, sehingga kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sebagai seorang pelajar, kita mempunyai tugas utama untuk belajar, mengetahui norma-norma yang ada, dan membangun sosok pribadi yang mempunyai intelektual tinggi. Untuk bisa merepatkan diri dalam masyarakat, dan membangun masyarakat menjadi lebih baik. Jadi menurut saya, agar kedamaian dan keteraturan dapat tercipta di masyarakat, dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat, baik itu mayoritas masyarakat yang memiliki kesadaran untuk saling menghargai, saling menghormati, tolong-menolong, dan sebagainya. Lalu ada peran dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar menjadi teladan yang baik di mata masyarakat, serta dapat menumbuhkan rasa ketaatan terhadap norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya adanya sanksi hukum yang ditegakkan negara melalui aparatnya merupakan peran terpenting dalam menjaga keteraturan di masyarakat. Sebaliknya, apabila aparat hukum tersebut tidak mampu mengendalikan keadaan sosial, maka akan terjadi kekacauan di masyarakat.
Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran setiap individu, kelompok, atau negara agar memahami posisi dan peran masing-masing di dalam negara tersebut agar tercipta kedamaian dan keteraturan di masyarakat. Menyambung contoh pertama tadi, selain kita sebagai pelajar, realitanya kita juga umat beragama yang hidup di antara berbagai macam budaya dan adat. Maka dari itu, kita harus memiliki pemahaman dan keyakinan yang mantap terhadap ajaran agama kita dan menyelaraskan seluruh perbuatan kita sesuai dengan norma tersebut tanpa menyalahi aturan ataupun norma yang ada di masyarakat sosial. Seperti itu, Pak. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita dalam mempelajari hubungan sosial, kalian bisa menempatkan diri di masyarakat. Mau ditinggal di desa, di kota, ataupun di mana saja, agar nantinya kalian bisa diterima oleh masyarakat. Semoga pelajaran kita hari ini bisa kita pahami dengan baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ini asik banget ya, tidak membosankan. Terus juga selalu ada suasana baru dalam setiap pertemuan, ya nggak sih? Iya betul banget, kita tidak hanya diajak untuk memahami materi, tapi kita juga diberi pengalaman secara langsung untuk melakukan tahap demi tahap penyelesaian masalah tersebut sendiri, seperti yang kita lakukan saat ini. Saya suka dengan cara pembelajaran seperti ini. Dulu saya merasa malu dan takut untuk berbicara atau presentasi di depan teman-teman. Namun sekarang saya dapat bertanya, menjawab pertanyaan, jelaskan materi yang sudah saya pahami. Pernah bertanya kepada guru sosiologi kami, Pak Wawan. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa sih proses pembelajaran sekarang lebih enak diikuti daripada sebelumnya? Kemudian beliau menjawab, inilah proses pembelajaran yang sekarang diterapkan di kurikulum 2013 setelah direvisi. Dan memang benar, saya lebih mudah untuk memahami materi hubungan sosial yang ada di pelajaran sosiologi yang diterapkan saat ini. Kami dibimbing tahap demi tahap supaya kami dapat memberikan kesimpulan secara mandiri. Lalu, pengalaman secara real juga kami dapatkan sehingga kami tidak hanya dipuaskan secara intelektual, namun dalam diri kami dibuatkan suatu sikap dan karakter yang akan menjadi cikal bakal ketika kami hidup dan bersosialisasi di masyarakat. Jadi, ya, kami suka dengan pelajaran seperti ini.